Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Balawa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatidz, para guru-guru kami, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama hadir dalam kajian rutin kita dalam rangka mencintai Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul lewat mempelajari ataupun mengkaji hadisnya, mengkaji sunnahnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang menteladani beliau sampai akhir zaman nanti. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Mengawali taklim kita malam ini, mari kita buka dengan Ummil Quran terlebih dahulu. Nas'aluka sihata wal afiyah wa nas'aluka ilman nafi'ah bibarakati Ummil Quran wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Hadis nomor bab baru ya. Bab baru di halaman 345, yaitu bab tentang penguasa hendaklah memilih pembantu alias menteri-menterinya yang soleh, dan peringatan agar tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Babu hasis sultani wal qadi wa guerihima min wulatil umuri alatikhadhi wazirin solihin. Bab nomornya nomor ke-82. Nomor babnya 82 ini. Bab nomor ke-82 kita akan membahas tentang penguasa hendaklah memilih pembantu yang soleh alias menteri yang soleh. Dasarnya adalah firman Allah surat Az-Zukhruf 43 ayat 67. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman yang akrab pada hari kiamat itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis yang pertama, ini nomor hadis urutan bab, nomornya nomor hadis pertama. Tapi kalau urutan secara keseluruhan dari mulai jilid pertama, dari hitungan hadis pertama itu nomornya 678. Ini kita udah berapa hadis ini? Ya, dari mulai awal ngaji hadis sampai sekarang hadisnya udah nomor berapa? Hadisnya udah 678. Yang apal cuma innamal a'malu binniyat doang. Bahas hadis tentang bagaimana penguasa saja kita dari kemarin berapa hadis? Sampai sekarang masih aja tentang apa? Tentang kepemimpinan. Nomornya nomor hadis 678. Bayangin 678 ya. Cocok banget kan? 678 gitu. Keren nih hadisnya nih. Jarang-jarang ini. Hadis yang pertama, an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol,
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ma ba'atsallahu min nabiyyin walastakhlapa min khalifatin. Kata beliau, Allah tiada mengutus seorang nabi ataupun khalifah yang menggantikannya, melainkan ada dua orang yang sangat dekat dengannya. Tuh, liatin. Illa kanat lahu bitonatani, melainkan ada dua orang yang sangat-sangat dekat dengan siapa? Dengan Rasul. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan kemudian para khulafaur rasyidin. Kita ngebayangin dua orang ini mungkin bahasanya menteri. Kita ngebayangin dua orang ini adalah boleh dikatakan sekretaris sama bendahara mungkin. Tapi nanti kita akan paham ketika Nabi mengatakan wal ma'sumu man asomallah. Apa yang dimaksud itu? Illa kanat lahu bitonatani, melainkan kata Nabi, mau Nabi, mau Rasul, mau khalifah, ada dua orang yang sangat dekat dengannya. Bitonatun ta'muruhu bil ma'rufi. Yang pertama, ada seorang yang menyuruh dan menganjurkannya untuk selalu berbuat baik. Watakhudduhu alaih, dan seseorang lagi gitu. Salah. Bitonatun ta'muruhu bil ma'rufi watahadduhu alaih. Pertama, di antara dua pendamping itu adalah ada orang yang menyuruh tu ta'mur, ada lagi watahuddu, menganjurkan. Beda nih, ta'mur memerintah, watahuddu itu artinya menganjurkan bil ma'rufi, pada kebaikan. Sering lihat sinetron Indosiar? Sering kan ya? Iya nggak? Hah? Kagak pernah? Itu biasanya kita kasih tahu aja. Biasanya di kiri kanan orang itu ada yang pakai jubahnya jubah putih bersayap. Ada lagi yang satu ada tanduknya. Pernah kagak? Itu, film Indosiar itu pelajaran. Ternyata hadisnya ini. Jadi sisi orang itu ada, kemudian kanannya ada sosok makhluk, ada orang yang pakaiannya serba putih, kadang-kadang bersayap. Itu selalu berbisik, lakukan kebaikan, kerjain tuh sholat, ngaji, hujan-hujan begini, ngaji gede pahalanya. Walaupun memang jarang makan, nggak masalah. Itu. Jadi begitu bahasanya. Walaupun jarang makan nggak masalah. Yang urusan makan ketika ngaji itu sekali-kali aja. Kalau lagi hujan biasanya enak tuh yang anget-anget gitu. Biasa begitu. Itu kayak begitu tuh bisikinnya. Yang sebelah kiri biasanya ada tanduknya, Pak. Warnanya juga merah. Ngapain ngaji? Mendingan itu selonjoran di rumah. Mendingan kita duduk rebahan di rumah, pegang handphone, bukanya buka YouTube, bukanya buka Facebook, gitu kan? Kayak begitu tuh, kiri kanan beda bisikinnya. Dikatakan bitonatun ta'muru bil ma'rufi watahuddu. Yang satu menyuruh, menganjurkan melakukan kebaikan. Berbeda dengan yang lain.
wa bitonatun ta'muruhu bisyarri wa takhudduhu alaih. Seorang lagi menyuruh dan menganjurkannya untuk selalu berbuat jahat. Yang satu lagi bisikannya, nganjurinnya untuk jahat mulu, nganjurinnya untuk maksiat mulu. Sedangkan kata Nabi, wal ma'sumu man asomallah, sedangkan orang yang terjaga yaitu orang yang dijaga oleh Allah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini bisa kemudian dipahaminya secara makna alias bahasanya kontekstual. Bisa juga hadis ini dibahasakan, dipahaminya secara tekstual. Secara tekstual sesuai dengan bab di atas. Tadi kan bahasanya penguasa hendaklah memilih pembantu yang soleh dan memperingatkan agar tidak bergaul dengan orang jahat. Milih orang yang baik menjadi pendamping, milih orang yang baik untuk menjadi menteri. Secara tekstual hadis ini sesuai dengan bab, kita disuruh untuk memiliki wazir, pendamping itu orang-orang yang baik. Dulu kan kita sampaikan bahwa yang namanya orang itu tergantung bagaimana temannya. Sampai kata Nabi, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Ulangi, apa katanya? Almar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung bagaimana agama temannya. Manakala dia berteman dengan orangnya orang baik, insya Allah kebawanya kebawa baik. Tapi ketika dia berteman dengan orang jahat, maka niscaya dia juga kebawa jahat, kebawa buruk. Maka inilah yang kemudian kita sampaikan, Sayyidina Umar sukses menjadi seorang pemimpin yang adil karena Umar, beliau pandai untuk memilih menteri yang baik-baik. Sayyidina Umar itu menjadi penghafal Quran umurnya 30 tahunan. Beliau itu ahlul Quran. Beliau itu boleh dikatakan penghafal Quran. Beda sama aki-aki zaman sekarang. Suruh ngapal Quran, udah kagak waktunya kita mah. Udah kagak ada waktunya. Anak-anak yang pantas anak kita gitu. Lah kita menghafal Quran, waduh belum pantas. Udah kagak pantas. Udah tua kayak gini. Disangka Sayyidina Umar masih muda, enggak. Tapi sekalipun Sayyidina Umar hafal Al-Quran, tapi maaf, ibarat peribahasa mengatakan, kalau orang kelilipan, mohon maaf, kagak bisa niup sendiri, Pak. Emang pernah ada orang yang bisa niup sendiri? Yang bisa niup sendiri, ibu-ibu benerin kerudung. Pernah ngeliat nggak ibu-ibu benerin kerudung? Gitu. Niup sendiri dia. Kerudungnya kagak rapi ditiup, gitu kan? Pinter dia itu. Orang kelilipan itu nggak bisa niup sendiri. Tetap aja dia butuh orang yang bisa niup. Tolong dong tiupin nih. Gitu. Begitupun yang namanya dokter. Dokter bisa nyuntik sendiri kagak? Bisa ngobatin sendiri? Enggak juga. Tetap aja dia harus berobat ke orang lain.
Kecuali kalau orang punya penyakit gula, bisa nyuntik sendiri insulin. Nah, masa nyuruh orang nyuntik sendiri, dia pinter itu. Mau makan nyuntik sendiri, itu kan. Mau makan nyuntik lagi, dia. Tapi hati-hati. Kalau darah lagi ngedrop kemudian diinsulin, bisa-bisa ngedrop beneran. Itu. Yang namanya insulin tuh untuk nurunin gula. Lah kalau orang kemudian gulanya udah turun maka disuntik juga, lah bisa-bisa habis. Gitu. Nah itu hati-hati. Itu yang namanya Sayyidina Umar sukses menjadi seorang pemimpin itu apa coba? Karena pandai memilih orang yang hebat, orang yang benar, orang yang soleh. Suatu saat ada seseorang yang berkunjung kepada Sayyidina Umar. Seorang perempuan menjelek-jelekkan beliau. Dia kemudian datang, perempuan itu bersama anaknya, bersama keponakannya, di mana keponakannya adalah penghafal Quran. Dia menjadi pendampingnya Umar, menjadi penasehatnya Umar. Saya lupa lagi tuh di hadis berapa itu. Ketika Sayyidina Umar kemudian dicaci-caci maki sama bibinya keponakan tadi. Wahai Umar, kamu orang yang tidak adil, kamu orang yang tidak bisa menunjukkan keadilan. Engkau yang semena-mena. Ditunjuk-tunjuk Sayyidina Umar. Wajahnya Umar merah dia. Hampir mau nampar perempuan tadi. Tapi kata keponakan daripada bibinya itu yang merupakan penasehatnya Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ingatlah. Wa a'rid anil jahilin, ayat tentang berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Di Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Ngapain dipeduliin? Ini konsep kepemimpinan nih. Jadi kalau ada orang yang mendemo, kalau ada orang yang mengkritik gitu, kalau ada orang yang ini itu sama pemimpin, udah deh, wa'arid anil jahilin, nggak usah diperdulikan. Kalau memang orang-orangnya apa? Orang-orang yang memang boleh dikatakan orang-orang bodoh. Tapi kalau orang-orang pinter ngedemo, Pak, hati-hati. Nggak bisa ketahuan. Ijazah yang palsu aja sama kemudian yang asli bisa dibedain, Pak. Lah orang pinter yang demonya, gitu. Lah bahaya, ini luar biasa, hati-hati ini. Nah ini luar biasa, wa'arid anil jahilin. Yang tadinya Sayyidina Umar wajahnya merah, kemudian tangannya udah gemeteran mau nampar perempuan, diingetin wa'arid anil jahilin. Hudhil apwa wa'mur bil urub wa'arid anil jahilin. Dibaca ayat itu seolah-olah Sayyidina Umar baru mendengar ayat ini. Lah, ini ada ayat begituan ya. Jadi seolah-olah ada ayat itu, padahal Sayyidina Umar tuh penghafal Quran. Tapi ketika ayat itu dibacakan seolah-olah baru ngedenger. Artinya apa? Artinya yang tadi orang yang kelilipan itu nggak bakalan bisa niup sendiri. Tetap aja harus ada yang nasehatin, tetap aja harus ada yang nginget, tetap aja harus ada yang ngingetin. Itu ya. Jadi intinya kayak begitu. Jadi secara tekstual ini hadis menganjurkan kepada kita untuk memilih pendamping, untuk memilih pemimpin, untuk memilih menteri, bukan yang loyal sama kita, bukan. Beda kan? Kalau zaman sekarang tuh awet apa enggaknya jabatan orang tergantung apa? Nah itu. Awet apa enggak jabatan seseorang tergantung loyal apa enggak sama pemimpinnya. Kalau loyal, awet. Gitu. Kalau kagak loyal, buka satu kasus, aduh, udah viral, habis semua. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh, karat. Dulu yang namanya pemimpin itu tidak perlu mengangkat orang yang loyal. Tapi angkat orang-orang yang soleh. Angkat menteri-menteri yang baik.
Menteri-menteri yang kemudian memiliki apa? Memiliki dedikasi, kemudian memiliki kompetensi. Jangan diangkat orang yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiru sa'ah. Satu urusan, satu persoalan ketika diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu aja tanggal mainnya, rusak, habis nanti juga. Penting memilih orang yang memang ahli. Tetapi maaf, lebih penting lagi cari orangnya, orang yang soleh, yang boleh dikatakan dia orang-orang yang memang memiliki integritas. Dia orang yang amanah, dia orang yang bisa dipercaya, yang cintanya cinta rakyat. Kan begitu. Kenapa sebabnya? Secara tekstual hadis ini mengatakan bahwa orang itu, maaf, sesoleh-solehnya orang, sebaik-baiknya seorang pemimpin, maaf, rungkad kalau punya naon. Punya naon? Kalau punya apa? Kalau punya menterinya, menteri penjilat, ya susah. Kalau punya apa? Punya pendamping, pendampingnya penjilat. Ya Allah, Khurabi. Kerjaannya cuma nyari muka doang. Rungkat itu udah. Gitu. Pasti rungkat itu sudah. Nggak bisa. Cari orang-orang yang soleh, itulah Umar hebatnya beliau. Mencari pemimpin yang luar biasa, orang-orang yang soleh, yang bisa ngingetin beliau. Paling tidak agama seseorang, kata Nabi, dipertaruhkan almar'u ala dini khalilih. Agama seseorang dipertaruhkan oleh temannya, oleh orang terdekatnya. Begitupun bicaranya seorang pemimpin, keputusannya ditentukan oleh orang-orang yang terdekatnya. Coba lihat orang-orang terdekat, rata-rata orang-orang yang soleh, maka keputusannya pun bagus, keputusannya pun baik. Tapi maaf, ketika orang yang memang menjadi sahabat, menjadi teman adalah orang-orang yang jahat, maka keputusannya pun jahat. Secara tekstual larinya ke sana. Tetapi ketika bicara tentang konteksnya hadis ini, bahasanya ma ba'atsallahu min nabiyyin walastaklafa min qalipatin illa kanat lahu bitonatani. Pak, tidak ada para rasul, tidak ada kemungkinan khalifah, tidak ada juga para pemimpin, melainkan mereka memiliki bitonatani, memiliki dua orang yang sangat dekat dengannya. Siapa dia? Secara konteks bukan menteri, secara konteks ternyata bukan sekretaris bendahara, tapi yang dimaksud adalah kitab Dalilul Palihin dikatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alaihi wal maksum man asomallah, dikatakan oleh Syekh Akmaluddin aroda bihi nafsahu li'annahu bayana pi hadisin ahor, itu pi hadisin ahor anna kulla wahidin wukila bihi qarinah. Pak, setiap orang yang dilahirkan itu memiliki korin. Siapa yang ngomong? Syekh Akmaluddin. Beliau mengatakan setiap orang itu memiliki korin. Ternyata korin itu dari dua makhluk. Satu ada namanya malaikat, yang satu ada kemudian namanya dari kelompok jin. Itu korin yang menemani dia.
Anakula wahidin nukila bihi korin minal jinnah wa korin minal malaika. Ada korin dari bangsa jin, ada korin dari bangsanya bangsa malaikat. Itu yang namanya korin dari bangsa malaikat selalu membisikkan ta'muru bil ma'ruf wa tahudduhu. Dia memerintahkan kepada yang baik, kemudian mendorong, mendukung untuk melakukan kebaikan. Tuh, lakukan kebaikan, tolong dia, bantu dia, buru sholat. Nanti, kata yang satu, nanti aja, tanggung, bohong, jangan dengerin dia, buru sholat. Itu Indosiar, Pak. Kita sering ngelihat kayak begitu, ternyata dalil hadisnya ini. Setiap orang yang lahir itu ternyata memiliki pembisik yang halus. Satu dari kalangannya kalangan malaikat, nomor kedua dari kalangan jin. Kalangan malaikat membisikkannya selalu kepada kebaikan. Tapi yang satu dari kalangan jin apa coba? Wabitonatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alai. Satu lagi korin dari kelompoknya kelompok jin, golongan jin, ta'muruhu bisyarri, malah kemudian memerintahkan kepada keburukan, wa tahudduhu alai, menganjurkan, mendorong berbuat jelek. Coba Pak, kalau orang yang kagak memiliki keimanan yang kuat, kalau orang maaf kagak memiliki keimanan yang kuat, jangankan bicaranya maaf, bicara digoda sama temen, jangankan digoda sama kemudian istri, digoda kemudian sama menteri, orang terdekat, nggak usah digoda sama mereka. Dengan bisikan korin saja orang udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak punya iman, coba. Jadi nggak usah bicaranya digoda sama istri, digoda sama perempuan, digoda sama teman, nggak usah mikir ke sana dulu. Belum mereka nggoda juga, sebelum mereka teman, sahabat, teman hidup menggoda kita, ternyata dari kelompoknya kelompok korin jin membisikkan ke telinga kita, udah lakukan kejahatan, lakukan keburukan. Cuma siapa? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang korinnya tidak pernah memerintah kepada keburukan. Mana dikatakan kata Syekh Akmaluddin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, illa anallaha ta'ala a'ana nabiyana Sallallahu Alaihi Wasallam pa aslama qorinuhu minal jinni walam yabqa lahu da'in ila syarri. Jadi ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga memiliki korin dari malaikat, kemudian korin dari jin. Tapi sayang seribu sayang, yang namanya korin dari bangsa jin, maaf, nggak berkutik sama Nabi. Korinnya Rasulullah wa aslama, pa aslama masuk Islam. Bahkan kemudian dia tidak pernah memerintahkan kepada keburukan. Korinnya Nabi memerintahkannya kepada kebaikan. Jadi kalau Bapak sering ngedenger korin, ini kita jelasin. Bahkan termasuk kalau tidak salah ada apa namanya? Ada bioskop yang sempat menayangkan itu film, judulnya apa namanya? Korin. Judulnya Korin. Yang brengseknya dalam kisah filmnya itu kalau tidak salah kita baca, itu menceritakan seorang kiai, seorang ustadz yang mencabuli santrinya, bujuk buneng gitu. Jadi korinnya itu selalu menggoda santri itu.
Korinnya itu selalu menggoda santri, ngajak santrinya berbuat mesum. Saya bilang jangan nyontoin pesantren kek. Lah korin mah siapa orang juga punya. Ini mah film diangkat jelek-jelekin kiai, jelek-jelekin ustad, konyol banget. Itu. Nah ini. Jadi kita jelasin korin tuh. Jadi korinnya Nabi itu tidak pernah menyuruh kepada yang jelek. Korinnya Nabi tunduk, korinnya Nabi pasrah, berserah diri, tidak bisa memerintahkan kepada keburukan. Tapi kalau korinnya kita gencer banget. Wal ma'summan asomallah. Kalimat wal ma'summan asomallah ini adalah perkataan Nabi bahwa diri beliau Rasulullah itu maksum. Artinya apa? Maksum itu terjaga. Rasulullah itu dijaga. Lah kalau kita maksum dari mana? Maksiat iya, bukan maksum kita. Rasul maksum alias terjaga. Di luar Nabi kita Muhammad kagak ada yang namanya maksum. Yang dijaga ya para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad itu maksum. Para nabi tidak akan pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Nggak mungkin. Bahkan ketika melakukan sesuatu yang sesuatu yang benar, tapi hukum di masyarakat itu salah, tetap dihukumi salah. Mana coba? Berbohong, kalau kata kita yang namanya berbohong itu. Kalau kata kita yang namanya berbohong, boleh-boleh aja dong. Berbohong urusan kebaikan, iya kan? Berbohong urusan kebaikan. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Apa coba berbohongnya? Nabi Ibrahim sempat tidak mengakui istrinya sebagai istri. Dia anggap bahwasanya di hadapan seorang raja bahwa istrinya adalah adeknya, bahwa istrinya adalah saudaranya. Berbohong. Kampak yang besar ketika dipakai untuk apa? Menghabisin patung-patung. Digantungkan kampak itu di mana? Di patung yang paling besar itu. Ketika Ibrahim ditanya, kamu menghancurkan patung-patung kami. Jawab Ibrahim, itu patung adanya di mana emang? Nah di patung yang apa? Itu kampak adanya di mana? Di patung yang paling gede. Ya dialah gitu. Lah ente bodoh amat sih. Mana mungkin patung bisa melakukan itu? Udah tahu kagak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu. Jadi hujah. Ibrahim berbohong, tapi maaf, di mata masyarakat berbohong itu jelek. Sampai Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada umat. Kan kita ceritakan di padang mahsyar nanti semua umat itu sedunia, dari turun temurun zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman itu datang ke para nabi, diantaranya Ibrahim, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa memberikan hukuman. Kenapa? Wong Ibrahim punya dosa. Nabi Musa pernah punya dosa. Nabi Isa juga pernah punya dosa. Semua nabi punya dosa. Padahal nggak disebut dosa itu. Sekarang dosanya Nabi Isa apa sih? Nabi Isa diakui sebagai Tuhan. Siapa yang ngakuin? Lah umatnya. Nabi Musa nyuruh nggak? Lah kagak. Tapi Nabi Isa dianggap apa? Dianggap Tuhan. Itu masalah. Nabi Isa nggak diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Bukan dosa, tapi ketika bukan dosa pun tetap itu. Buat Rasulullah maksum, tidak pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Wong korinnya Rasul itu tunduk pasrah. Korinnya Nabi itu Islam. Beda sama kita. Ibadah itu kagak pernah anteng 2 minggu, 3 minggu. Paling seminggu semangatnya. Selesai itu melempem lagi. Emang korinnya payah banget ini korin ini. Itu kita kayak begitu modelnya. Pembisik kita yang berbahaya itu.
Pembisiknya malaikat memerintahkan kepada kebaikan, sementara pembisik yang satunya menyuruh kepada kejahatan. Inilah yang harus kita tetap terus berlindung kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah, penjagaan. Wal maksum, kita bukan orang yang dijaga, maksum, dijamin tidak berbuat dosa, tapi paling tidak kita minta penjagaan kepada Allah. Kita minta agar senantiasa kita tidak terpengaruh oleh korin dari bangsanya, bangsa jin yang selalu membisikkan kepada kita. Sudah terbiasa kita melakukan ibadah, kadang-kadang ada aja malesnya. Bahasanya olahraga aja dulu, duhanya nanti habis olahraga. Ujung-ujungnya ketika udah olahraga, duha emang enak, malas lagi aja. Kayaknya mendingan tidur dulu deh. Tidur dulu ntar kali bangun langsung duha. Mumpung weekend, ujung-ujungnya mah kagak, Pak. Gitu aja rata-rata. Kenapa? Jadi pembisik itu kadang lebih kuat kepada jeleknya. Itu hati-hati dengan pembisik itu. Korin, bahaya. Satu hadis yang nomor kedua, nomor hadis 679. Awas, tadi bahasan korin adanya di mana? Nomor hadis 678. Ingat-ingat tuh. 678. Itu bergandengan, Pak. Korin itu bergandengan 678. Selalu itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiyahu dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang penguasa, kalau seorang penguasa dikehendaki oleh Allah menjadi penguasa yang baik, menjadi penguasa yang adil, maka Allah jadikan padanya menteri-menteri, pembantu-pembantu yang jujur. Tuh, liatin, menterinya jujur. Berarti tanda seorang pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik kalau menterinya dari kalangan orang-orang yang jujur. Di mana dikatakan inna siya dzakarahu wa in dzakaro a'ana. Kalau penguasa, kalau pemimpin itu lupa, maka menteri mengingatkannya. Kalau kemudian pemimpin itu ingat, maka menteri nolong dia. Tuh, liatin. Pemimpin lupa, diingetin sama menterinya. Kemudian maaf, ketika pemimpinnya selalu ingat, maka menteri cuma nolong dia, membantu dia. Pertanda orang yang memang dekat dengan penguasa alias menteri-menteri, ketika memang mereka dari kalangan orang-orang yang soleh, tentunya akan berpengaruh baik terhadap penguasa, terhadap pemimpin. Bayangin. Luar biasa nih pengaruhnya. Makanya di enggak juga bukan Duryodana jahat-jahat teuing, bukan. Gara-gara ada siapa aja, Pak? Gara-gara ada siapa aja? Sengkuni. Jadi bukan terlalu jahatnya si Duryodana. Lagi-lagi karena siapa? Sengkuninya ini masalah gitu. Jadi pembisik itu yang paling berbahaya. Ini jangan-jangan di rumah ada sengkuni, ini bahaya ini. Itu pembisiknya paling berbahaya. Tapi kemudian ketika Allah menghendaki pemimpin itu menjadi pemimpin yang buruk, ketika Allah menghendaki pemimpin itu pemimpin yang jelek, apa coba? Wa idza arada bihi ghairu dzalik,
Kalau Allah mengkendaki pemimpin itu pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek, maka ja'ala lahu wazira su'in, Allah akan kemudian berikan kepada pemimpin itu seorang menteri, seorang pembisik, pembisiknya yang buruk. Innasya lam yudzakirhu, kalau rajanya, pemimpinnya lupa, dia tidak mengingatkannya. Bagaimana kalau pemimpinnya ingat? Wa in zakaro lam yuinhu, andaikan pemimpinnya ingat, maka ketika kemudian pemimpinnya ingat, menteri kagak mau nolong dia, menteri nggak mau ngebantunya. Tuh, lagi-lagi seperti apa pemimpin kita zaman sekarang? Pak, maaf, periode kemarin pemimpin kita tahu menteri-menterinya A, B, C, D, menterinya ini. Sekarang kira-kira memilih menteri yang tepat enggak? Memilih menteri yang soleh enggak? Yang amanah enggak? Yang jujur enggak? Kalau Allah menghendaki negeri ini dipimpin sama orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, maka mesti menterinya adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, orang-orang yang amanah. Kita tinggal lihat aja seperti apa ke depan. Ketika Allah menghendaki pemimpin menjadi pemimpin baik, maka menterinya juga orang yang baik-baik. Tapi ketika Allah menghendaki pemimpin yang buruk, maka lihat menterinya mengandalkan cuma loyalitasnya doang, sementara kompetensi mereka nggak punya, kesolehan, keamanahan, keadilan mereka tidak punya. Ini yang berbahaya. Paham, Mbak? Jadi secara tekstual, secara kontekstual, ini kita sampaikan tadi betapa lagi-lagi orang yang ada di kiri kanan kita lah yang mampu mempengaruhi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki korin dari kalangan malaikat yang lebih dominan untuk mengendalikan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.